Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang anak-anak? Apakah sehat? Pak, Sehat. Ya, terima kasih telah hadir dalam layanan kegiatan PKP hari ini. Nah, sebelumnya untuk memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Silahkan. ya Pak, saya. Ya, Saudara Alfal, monggo. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mas Alfal sudah memimpin doanya. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok dan tahu tujuannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Tahu. Belum pernah. Pada belum pernah ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana layanan bimbingan kelompok itu sendiri dan tujuannya. Nah, untuk layanan bimbingan kelompok, ada suatu layanan yang diberikan kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok, serta membahas topik-topik yang terkini. Adapun tujuannya agar anak-anak dapat mendapatkan wawasan baru, serta kemampuan komunikasi yang baik dan mampu mengutarakan pendapat di depan umum, serta mampu menerima pendapat dari orang lain. Nah, untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih telah secara sukarela hadir dalam mengikuti kegiatan layanan PKP hari ini. Nah, diharapkan nanti dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini kan ada 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, serta tahap pengakhiran. Nah, untuk di tahap kegiatan nanti, diharapkan anak-anak berperan aktif dalam layanan bimbingan kelompok ini, serta menjaga kerahasiaan apa yang dibahas dalam layanan hari ini atau topik-topik hari ini. Boleh di-share jika informasi ini penting untuk orang yang lain. Nah, sebelumnya kita sepakati waktu dulu. Kita kan diberikan waktu 35 sampai 40 menit. Apakah kita akan sampai 40 menit atau 35 menit udah selesai? Gimana anak-anak? 40 menit. 40 menit. Oh iya, kita akan selesai di 40 menit ya. Nah, sebelumnya kan kita belum pernah kenal. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan menyebutkan nama, sama hobi, serta asal ya. Mulai dari Bapak. Nama saya Roy, hobi mancing, asal Pati. Selanjutnya Mbak yang nggak pakai kerudung. Perkenalkan, nama saya Fetrina. Hobinya jalan-jalan, asalnya dari Medan. Terima kasih. Selanjutnya, Masnya. Kenalkan, nama saya Aufal. Hobi saya lari, asal dari Sumatera. Selanjutnya, Mbak yang pakai kacamata. Perkenalkan, nama saya Deva Widya Rahmawati, hobi berenang, asal dari kota Kendal, Kak. Ya, terima kasih Mbak Deva. Selanjutnya yang terakhir untuk Mbak yang pakai hijab mocha atau krim itu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul, hobi saya makan, asal saya dari Palembang. Terima kasih Mbak Siti Nurul. Nah, anak-anak apakah sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap, Pak. Siapa? Ya. Nah, untuk ke tahap berikutnya, sebelumnya kita
Sik blank iki. Sebentar. Jane wantek yo. Bantek iki piye? Kalit langsung bar. Piye dilanyake sik. Untuk sekarang sudah pada kenal ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk ini apakah anak sudah paham tentang bimbingan kelompok itu sendiri? Belum tahu. Belum tahu. Nah, kalau belum tahu, Bapak akan mengulanginya lagi ya. Untuk bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan kepada kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok itu, serta membahas topik-topik yang terkini dan yang sudah disepakati. Nah, untuk dalam kegiatan nanti, diharapkan anak-anak dapat mengikuti 3M, ya, yaitu mendengarkan, memahami, merespon. Nah, kita mendengarkan apa yang topik yang kita bahas nanti. Nah, untuk memahaminya adalah memahami apa isi topik itu dan merespon dari apa yang topik kita bahas. Meresponnya dengan cara mengungkapkan pendapat. Nah, untuk topik yang akan kita bahas adalah topik dengan cara belajar yang baru. Nah, yang sesuai kesepakatan kita yang sudah Bapak share di grup WA kelas kemarin. Untuk kegiatan ini kita akan menggunakan teknik Think Penser. Nah, maka dari itu Bapak akan membagi kelompok kecil, yaitu berpasang-pasangan untuk mendiskusikan pendapat kalian tentang topik cara belajar di era baru. Nah, serta kalau sudah selesai, hasil diskusinya bisa dipaparkan ke dalam kelompok besar. Hasil diskusinya agar teman-teman lain tahu. Untuk ini, apakah kalian sudah siap untuk dibagi kelompok? Siap, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Silahkan mau milih sendiri atau saya bagi? Bagi aja, Pak. Bapak Bisa yang aja, bagi. Pak. Oh iya. Ya udah, itu Mbak Ferdina sama Mas Afal ya. Terus Mbak Siti Nurul Azizah sama Mbak Deva. Nah, nanti Iya, Pak. nanti kalian akan membahas tentang apa sih itu belajar yang efektif. Apa itu belajar? Serta membahas bagaimana cara belajar di rumah dengan baik. Nanti Pak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu kita akan membahas di kelompok besar. Oke? Oke. Baik, Pak. Oke, silakan untuk berdiskusi. Gimana anak-anak? Sudah selesai ini waktunya 10 menit berjalan? Sudah, Sudah, Pak. Ya, silahkan kalau mau memaparkan hasil diskusinya hari ini tadi. Mulai dari siapa? Silahkan yang mau pertama. Saya, Pak. Saya Ya. dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lainnya sebagai suatu bentuk pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya tentang cara belajar yang baik akan dijelaskan oleh Alfa. Ya, Pak. Dari belajar yang baik, mungkin kita kalau belajar jangan langsung sistem kebut. Mungkin lebih baik belajar sedikit-sedikit tetapi diulang beberapa kali seperti itu, Pak. Enggak langsung kayak kejar semalam gitu. Mungkin bisa 2 jam terus istirahat nanti diulang kembali 2 jam seperti itu, Pak.
Ya, terima kasih Mas Aufal. Selanjutnya kelompok 2, silakan mau memaparkan hasil diskusinya. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Yang kedua, cara belajar yang baik nanti dijelaskan oleh Mbak Nurul Azizia ya, Pak. Jadi belajar adalah upaya dan berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman, yaitu dengan pengalaman materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya, Pak. Iya. Selanjutnya Mbak Nurul. Ya, belajar yang baik di rumah menurut saya adalah mengatur jadwal sesuai apa yang akan kita pelajari besok. Terus juga jangan hanya berpacu belajar jika ada tugas saja. Pandai memilih waktu untuk belajar. Seperti contohnya kalau malam kan biasanya sudah capek beraktivitas, usahain jangan malam. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Mbak Azizah. Nah, jadi untuk belajar itu sendiri adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran yang dilakukan agar kita mendapatkan ilmu yang baik dan pengetahuan yang baru. Dan untuk bagaimana cara belajar yang baik di rumah, nah, yang benar untuk dijelaskan sama Mas Afal tadi, untuk kita belajar jangan sistem SKS atau sistem kebut semalam. Itu nggak baik untuk kerja otak kita. Ya, baiknya kita untuk bertahap sesuai bikin jadwal kayak gitu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang cara belajar yang baru di lingkungan yang baru ya. Bapak akan share PPT-nya. Muncul, Pak. Ya udah, ini cara belajar di sekolah yang baru ya. Nah, apa sih itu belajar menurut kalian? Nah, tadi kan dijelaskan. Untuk belajar itu sendiri ada keberhasilan seseorang yang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukan untuk itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Contohnya seperti yaitu mencakup perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk perubahan kognitif itu sendiri adalah perubahan yang dilakukan menjadi kita sebelumnya awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, untuk perubahan afektif itu adalah perubahan sikap. Perubahan sikap yang kita awalnya menjadi tidak bisa menjadi bisa. Dan untuk perubahan psikomotorik itu sendiri adalah perubahan kita keterampilan, yaitu perubahan kita awalnya tidak mampu menjadi mampu. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama adanya niat yang tertanam dalam diri kita. Yang kedua adalah banyak membaca bahan-bahan pelajaran baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang sehingga ilmu kita atau pengetahuan kita yang dimiliki semakin luas. Yang ketiga, memperbanyak latihan terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Yang keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa atau dibikinkan jadwal agar tidak menimbulkan kejenuhan gitu. Yang kelima, membuat jadwal belajar, latihan, serta melaksanakan dengan penuh disiplin. Yang keenam, mengonsentrasikan diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap kita. Yang terakhir, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar terciptanya lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan untuk kita. Nah,
Cara-cara belajar di sekolah. Yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar, siswa menyiapkan diri untuk guru masuk kelas. Membiasakan diri berdoa terlebih dahulu dalam kegiatan. Memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Bertanya jika penjelasan guru kurang mampu. Serta mencatat hal-hal yang penting dan membuat rangkuman. Untuk yang ketiga, belajar mandiri atau sendiri. Belajar mandiri adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan siswa sendiri dan mempelajari pelajaran yang dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru, seperti PR, buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga adalah belajar kelompok. Kita untuk pandemi ini bisa melakukan kegiatan belajar kelompok, yaitu belajar bersama antara beberapa siswa membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, untuk cara-cara belajar di rumah, kita bisa yang pertama mengatur waktu belajar. Ya, mengatur waktu belajar itu sendiri dengan cara kita membuat jadwal belajar. Mulai dari awal belajar jam 7 biasanya sampai jam 2 sesuai mata pelajaran kita. Serta untuk mendata untuk mengerjakan PR di waktu senggang atau di malam. Nah, untuk yang kedua adalah mengulang pelajaran atau menghafal. Nah, kita bisa mengulang pelajaran saat waktu malam, sekitar jam 8 atau jam 7 sampai jam 9. Kita mengulang pelajaran yang sudah kita bahas tadi pagi, serta menghafalkannya. Yang ketiga adalah membuat ringkasan. Kita bisa membuat ringkasan saat mengulang pembelajaran itu, dan dengan membuat ringkasan kita mendapatkan ilmu lagi atau hafalan kita akan bertambah. Dan dengan membaca dengan baik kita akan tahu apa isi dari belajar kita. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Sudah sedikit paham, Pak. Ya, kalau sudah paham, kayaknya wajah-wajahnya agak lelah ya. Iya, Pak. Ya, kalau gitu Bapak punya game buat kita rileks ya. Ikutin gerakan Bapak ya. Iya, Pak. Yuk. 1. Bentar ya. Ini share screen-nya saya stop dulu ya. Nah, ikutin gerakan Pak. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 2 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah menara tinggi. jari kanan, 4 jari kiri, 3 digabung jadi 1, jadilah telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah. Halo, Uri. Nah, untuk kegiatan hari ini, apakah sudah bisa pada paham semua ya anak-anak ya? Paham, Pak. Ya, Pak, sudah. Nah, untuk bisa, kalau sudah paham, Bapak mau bertanya apakah sudah bisa menyimpulkan dalam kegiatan ini bagaimana perasaan Anda dan tentang topik yang kita bahas hari ini mengenai cara belajar yang baru. Silakan siapa yang mau berpendapat. Saya. Yes. Mbak Ferdina silakan.
Ya, setelah mengikuti kegiatan BKP ini, perasaan saya senang mendapat pengetahuan baru, terus mendapat pengalaman baru. Jadi saya tahu cara belajar yang baik dan efektif yang nantinya saya bisa praktekkan. Terus juga materi hari ini menurut saya penting bagi saya karena saya terkadang masih suka belajar itu tidak tentu gitu ya Pak. Pelajarannya itu belajarnya masih kadang-kadang dan itu ternyata kurang efektif. Jadi saya akan memperbaiki diri saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ferdina atas pendapatnya tadi. Nah, selanjutnya siapa yang mau? Masih satu slot? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ajijah. Ya, yang saya rasakan senang ya Pak, karena mendapat materi baru. Ya, betul sekali kata Mbak Petrina, karena materinya sangat penting untuk kita terapkan, karena kita sebagai pelajar. Dan materi yang saya dapatkan yaitu cara-cara belajar, apa sih itu belajar, bagaimana penerapan belajar yang baik di rumah maupun di sekolah. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, waktu sudah menunjukkan kesepakatan kita, ini udah berjalan 36 menit. Nah, kita akhiri sesuai kesepakatan kita tadi ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan laksanakan sesuai jam dan waktu yang sama ya. Untuk topiknya, apakah topik lain atau permasalahan yang sedang kalian hadapi hari ini? Permasalahan yang sedang dihadapi saja, Pak. Oh ya udah, itu kesepakatan ya buat untuk kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Silahkan. Saya. Ya, Mbak Ferdina, tadi Mas Aufal sudah. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita selesai, alangkah baiknya kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu Sayur Nara ya, sambil lambe-lambe. Yuk, sayur nara. Sayur nara, sampai berjumpa pulang. Sayur nara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih anak-anak. Dadah. Dadah, Pak. See you. Dadah, Bapak. Dadah.